Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siapa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan kisah yang akan kita bahas di dalam edisi kali ini adalah sosok entitas bernama Mutia. Dan seperti biasa sebelum memulai kisah dari Mutia, disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menyaksikan channel YouTube ini. Edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari sosok entitas melalui residual memorinya. Perihal kalian akan percaya atau tidak itu adalah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan bisa saling menghargai perbedaan yang ada. Dan sedikit menceritakan bagaimana sosok Mutia ini ya. Jadi Mutia ini adalah entitas yang pernah hidup di line sekitar 70-an, dan kehidupan yang sebenarnya dijalani oleh Mutia ini ya sebenarnya ya cukup tenang adem ayem gitu, seperti halnya anak-anak seusia dia pada saat itu sekitar 18-19 tahunan. Dan menurut si Mutia pada saat itu dia memang hanya tinggal bersama sang ayah karena memang ibunya sudah meninggal dunia ketika dia masih kecil. Mutia ini sebenarnya nggak menjalani pendidikan secara formal, maksudnya dia nggak sekolah seperti anak-anak lainnya, tapi memang mungkin karena dia pada dasarnya adalah seorang anak yang cerdas gitu ya, dia ini tetap bisa membaca dan menulis meskipun pada saat itu dia belajar secara otodidak. Dan memang waktu itu ayahnya si Mutia yang kita sebut saja namanya Pak Abu ya, itu sangat menyayangi Mutia sebagai anak sematawayang yang dinilainya sudah berhasil menjadi seorang remaja yang tumbuh dengan baik, yang ramah dengan setiap orang, yang disukai banyak orang gitu. Dan Mutia sendiri bilang bahwasanya Pak Abu ini bukan tipe-tipe orang tua yang mau memaksakan kehendaknya pada saat itu kepada anaknya ya. Karena memang menurut Mutia pada saat itu ketika usia si Mutia ini sudah 18-19 tahun, kan biasanya perempuan seusia dia ini sudah dipaksa menikah oleh orang tuanya karena sudah dianggap cukup umur. Nah, tapi ternyata pada saat itu Pak Abu ya menyerahkan semua keputusan tersebut kepada Mutia, dan karena memang Mutia ini masih merasa bahwa pengalamannya belum cukup gitu, dia masih ingin terus menjalani masa mudanya, masih pengen mencari pengalaman. Jadi dia memutuskan untuk saya nggak pengen rumah tangga dulu deh ya gitu. Dan Pak Abu ini setuju akan keputusan putrinya. Meskipun kehidupan yang dijalani oleh si Mutia dan ayahnya ini tergolong cukup sederhana ya. Mereka tidak memiliki rumah yang terlalu besar, kehidupan mereka juga sebenarnya pas-pasan. Tapi Mutia dan ayahnya ini menjalani kehidupan mereka dengan penuh rasa syukur dan juga menikmati segala sesuatunya sesuai dengan porsinya. Dan memang kalau dikatakan secara fisik Mutia ini sebenarnya anaknya manis ya, kulitnya sawo matang, mukanya nggak ngebosenin. Tapi yang utama dari diri Mutia ini adalah dia ini sosok yang seperti selalu membawa vibes yang ceria gitu setiap kali dia ada di suatu kelompok atau di suatu pembicaraan gitu. Dia ini tipe-tipe anak yang membawa keceriaan tersendiri. Dan di tengah kehidupan yang dinilai Mutia pada saat itu sudah berjalan cukup sempurna, pada akhirnya tibalah satu masa di suatu saat ketika kehidupannya kemudian berubah 180 derajat. Jadi ceritanya dimulai ketika si Mutia dan juga ayahnya ini mendatangi sebuah pesta rakyat gitu, dan di sanalah si Mutia ini kemudian secara tidak sengaja bertemu dengan seorang sepuh yang katakanlah dia cukup dihormati di desa sebelah. Dan tanpa si Mutia sadari, tanpa si Mutia ini duga sebelumnya bahwasanya pertemuan dia saat itu dengan sosok si sepuh ini gitu ya. Kenapa saya sebut sepuh? Karena melalui residual memorinya pun memang sudah kelihatan tua, ini orang udah ya mungkin seumuran lah dengan bapaknya si Mutia waktu itu. Dan ternyata melalui pertemuan tersebut, sosok sepuh tersebut yang kita sebut saja namanya Pak Aryo ya, itu Pak Aryo ini ternyata jatuh hati kepada si Mutia yang masih muda, yang masih remaja. Dan karena perbedaan usia yang sangat jauh itu ya, sebenarnya si Mutia ini nggak pernah kepikiran apapun dalam pertemuan tersebut. Ya Mutia hanya menyapa, sekedar menghormati sosok sepuh tersebut yaitu Pak Aryo seperti halnya dia menghormati ayahnya sendiri. Karena menurut Mutia mereka usianya hampir sama. Jadi ketika si Mutia ini kemudian mendengar kabar bahwasanya Pak Aryo itu langsung menyampaikan ketertarikannya kepada si Mutia
melalui si ayahnya gitu ya, si Mutia ini terkejut. Dan ketika Pak Abu ini tahu bahwasanya Pak Aryo ini memiliki ketertarikan terhadap putrinya, kemudian berniat untuk menikahi putrinya gitu ya, sebenarnya Pak Abu ini merasakan keraguan yang sangat besar di dalam hatinya, dan Mutia tahu persis hal tersebut. Jadi waktu itu memang benar-benar Pak Abu ini bingung lah harus berbuat seperti apa, hingga pada akhirnya mau nggak mau Pak Abu pun harus membicarakan hal tersebut kepada Mutia secara langsung ya. Jadi waktu itu Pak Abu mengutarakan isi hatinya Pak Aryo yang disampaikan oleh Pak Aryo kepada si Pak Abu, dan Pak Abu ini bilang bahwa Pak Aryo ini suka sama kamu Mut, gimana dia pengen nikahin kamu terima atau enggak. Dan sesuai dengan tebakannya Pak Abu kan pada saat itu, karena dia memang sangat mengenali putrinya, ya Mutia ini sudah pasti langsung menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Dan pada saat itu mungkin karena si Mutia ini kan masih sangat muda, darah mudanya masih bergejolak gitu, emosionalnya masih sangat meledak-ledak. Ketika dia selesai bicara dengan ayahnya mengenai pinangan dari Pak Aryo, merasa tidak terima dengan hal tersebut, Mutia ini malam itu juga langsung pergi ke rumahnya si Pak Aryo. Jadi dia langsung mendatangi rumahnya Pak Aryo tanpa terlebih dahulu meminta izin ataupun pamit sama ayahnya. Dan mungkin menurut saya disinilah salah satu titik kesalahan di mana Mutia ini salah mengambil keputusan gitu ya. Jadi pada saat itu ketika dia menghampiri rumahnya Pak Aryo sendirian malam-malam, di depan rumahnya Pak Aryo si Mutia ini berteriak marah-marah gitu ya, mengatakan hal-hal yang cukup kasar, dengan kalimat-kalimat yang cukup kasar, dengan suara yang lantang, sampai semua orang yang ada di sekitar rumah Pak Aryo itu kan berkumpul ya karena ngerasa penasaran ada apa. Dan waktu itu pada intinya si Mutia ini mengatakan bahwasanya sampai kapanpun dia nggak akan pernah bisa menerima pinangan dari seseorang pria yang usianya bahkan sama dengan ayahnya gitulah. Bahkan pada saat itu Mutia ini sampai bilang nih, dia teriak-teriak di depan rumah Pak Aryo itu bahwasanya mendingan Pak Aryo banyak-banyak ibadah, banyak-banyak sadar diri daripada banyak-banyakin istri gitu. Dan mungkin tebakan saya di sanalah masalah sebenarnya itu mulai melebar ke sesuatu yang sama sekali tidak disadari oleh Mutia. Dan waktu itu malam ketika si Mutia ini marah-marah di depan rumahnya, Pak Aryo memang sama sekali tidak menampakkan dirinya ya, tapi kan bukan berarti dia tidak tahu apa yang terjadi pada malam tersebut. Dan Mutia yang terlalu percaya diri juga dengan apa yang dia lakukan, setelah dia puas melampiaskan unek-uneknya malam hari tersebut gitu ya, dia menyangka semuanya sudah selesai, dia menyangka apa yang dilakukannya sudah merupakan sesuatu yang wah dan hebat gitu ya. Dia merasa dia sudah menunjukkan dominasinya sebagai seorang wanita yang mandiri menurut pemikirannya Mutia pada saat itu, tanpa sama sekali dia menduga bahwa setiap masalah yang kemudian datang di dalam kehidupannya di masa depan itu ya justru berawalnya dari apa yang dia perbuat sendiri. Dan ketika waktu terus berjalan, si Mutia ini mengatakan bahwa dia sudah tidak lagi mendengar bagaimana kelanjutan dari cerita sosok seorang Pak Aryo, karena menurut Mutia waktu itu Pak Aryo ini seperti menghilang dari dalam kehidupannya. Dan hal tersebut sebenarnya cukup membuat si Mutia ini merasa senang gitu ya, karena dia nggak harus lagi mendengar kabar dari pria tersebut. Tapi entah bagaimana ceritanya dan entah bagaimana dimulainya, beberapa minggu setelah hal tersebut terjadi ya, kemudian terdengar berita selentingan kabar yang tidak enak menyangkut diri si Mutia. Jadi dari warga sekitar dia mulai mendengar gosip yang berkembang bahwasanya si Mutia ini memiliki seorang selingkuhan, seorang pria muda yang sudah beristri, yang kita sebut saja di sini namanya Bayu ya. Jadi si Mutia dan si Bayu ini dituduh berselingkuh, kemudian rumah tangga si Bayu ini hancur ya gara-gara si Mutia ini. Jadi si Mutia ini secara tidak langsung dikatakan sebagai pelakor lah saat itu. Dan sebenarnya Mutia dan Bayu ini bukan orang asing ya. Menurut si Mutia sendiri memang waktu mereka kecil, Mutia dan Bayu ini emang pernah berteman, sempat jadi bestie lah gitu. Cuma karena seiring berjalannya waktu, usia mereka makin bertambah, mereka makin disibukkan dengan urusan mereka masing-masing. Pada akhirnya mereka ini berpisah, maksudnya sama-sama berjarak lah satu sama lainnya, udah nggak bareng-bareng lagi, udah jarang tuker-tukeran kabar. Dan waktu itu akhirnya si Mutia juga tahu si Bayu ini sudah menikah gitu. Dan ya udah sampai di sana aja hubungan mereka. Jadi memang ketika gosip tersebut kemudian berkembang mengatakan bahwa si Mutia ini berselingkuh dengan Bayu gitu, si Mutia ini cukup merasa heran bahwasanya
Gimana saya mau selingkuh, ketemu aja hampir nggak pernah. Dan awalnya si Mutia ini berusaha untuk mengacuhkan lah gosip tersebut. Dia berpikir bahwasannya ya sudahlah, sesuatu yang tidak benar kan nanti juga lama-lama akan hilang sendiri kabarnya. Tapi ketika hal tersebut kemudian Mutia lakukan, dia berusaha untuk acuh dengan gosip-gosip tersebut, meskipun penilaian tetangga dia kan nggak bisa kontrol ya. Jadi ada beberapa masyarakat yang mungkin masih memandang sinis ke arah si Mutia, karena menurut Mutia pada saat itu image seorang pelakor, katakanlah ya, wanita yang berselingkuh dengan seorang pria yang sudah memiliki istri, itu amat sangat jelek di masyarakat. Dan itulah yang dirasakan oleh si Mutia. Dia seolah-olah mendapatkan hukuman dari hukuman secara sosial gitu dari masyarakat yang ada di tempat tinggalnya atas sesuatu yang sebenarnya dia tidak lakukan. Hingga suatu hari ketika si Mutia ini sedang berada di pasar ya, jadi dia lagi belanja waktu itu. Mutia bercerita dia kaget ketika tiba-tiba ada seorang perempuan yang tiba-tiba datang ke arah dia, ngelabrak dia, marah-marah, kemudian narik rambut dia, ya bertengkar lah mereka di sana, berkelahi sambil teriak-teriak bilang bahwa si Mutia inilah yang sudah berselingkuh dengan suaminya, si Mutia inilah yang sudah merebut suaminya. Dan pada saat itulah si Mutia ini sadar bahwasanya perempuan yang pada saat itu nyerang dia di pasar secara tiba-tiba, dia adalah istrinya si Bayu tadi. Jadi dari sana si Mutia ini tahu bahwa sepertinya istrinya si Bayu ini kemakan nih sama gosip yang beredar. Jadi dia kayak percaya dengan kabar-kabar yang terdengar di luaran sana. Dan karena memang si Mutia ini ngerasa dia nggak bersalah, dia dipermalukan di depan orang banyak, dia diserang secara fisik juga. Jadi pada saat itu ngelawan lah si Mutia kan, dia ikut nyerang balik istrinya si Bayu waktu itu, dan sampai mereka itu benar-benar harus dipisahkan oleh orang-orang yang ada di sana supaya berhenti bertengkar. Dan ketika si Mutia dan juga istrinya si Bayu ini dipisahkan kan supaya mereka nggak bertengkar lagi, sambil ngerasain sakit luka-luka yang ada di badannya karena dia kan dipukul, dijenggut gitu ya rambutnya. Si Mutia ini mirisnya merasa bahwasanya selama dia jalan kaki pulang ke rumahnya gitu, itu orang-orang yang kebetulan berpapasan dengan dia tuh kayak seolah-olah kok nyinyir ya sama saya gitu. Jadi orang-orang itu intinya pada percaya bahwasanya si Mutia itu salah dan dia menjadi selingkuhannya si Bayu. Dan semenjak keributan yang terjadi di pasar tersebut, Mutia bilang dia jadi malu keluar rumah. Jadi awalnya dia yang acuh terhadap gosip tersebut, lama-kelamaan dia jadi kayak minder gitu karena dia ngerasa kok semua orang percaya sama gosip tersebut ya, nggak ada yang percaya sama saya. Hingga pada akhirnya sekitar 1 minggu kemudian ya, cukup mengejutkan Mutia sebenarnya ketika kemudian dia mendapati Bayu itu datang ke rumah dia. Jadi si Bayu itu bertamu, dan karena memang si Bayu ini kan statusnya sebagai tamu gitu kan, mau nggak mau ya Mutia ini harus mempersilahkan lah tamunya itu masuk, memperlakukannya dengan baik kan, walaupun hatinya dongkol waktu itu. Dan ketika bertemu itulah Bayu ini meminta maaf kepada Mutia karena memang istrinya pada saat itu menyerang Mutia tanpa alasan gitu. Dan si Bayu sendiri juga sebenarnya bingung dari mana gosip tersebut itu tuh bisa nyebar gitu. Dan dia juga ngerasa aneh kok istrinya bisa ikut-ikut kemakan sama omongan tersebut, meskipun si Bayu ini sudah berusaha menjelaskan bahwasannya itu nggak benar. Dan perlu kalian ketahui, pembicaraan tersebut yang terjadi antara Bayu dan juga si Mutia itu sebenarnya terjadi disaksikan oleh ayahnya si Mutia waktu itu. Jadi mereka sebenarnya ada bertiga di dalam rumah tersebut. Tapi ketika kemudian orang-orang, mungkin tetangga-tetangganya Mutia ya yang kebetulan lewat waktu itu, kemudian hanya menyaksikan si Bayu sendirian yang keluar dari dalam rumahnya Mutia setelah dia selesai bertamu, itu akhirnya jadi berspekulasi yang lain lagi. Mereka berpikir bahwasanya oh itu si Bayu sama Mutia habis berduaan di dalam rumah gitu. Dan akhirnya berkembanglah lagi gosip tersebut menjadi bola panas yang sesungguhnya. Dan bahkan dampaknya pada saat itu bukan hanya menyerang mentalnya si Mutia ya, bahkan Pak Abu juga pada akhirnya ikut keseret-seret, ikut ke bawah-bawah. Dan menurut si Mutia, si Pak Abu ini sampai ngerasa dia nggak nyaman di lingkungan dia sendiri dan di tempat dia bekerja, karena orang-orang yang ada di sekitar Pak Abu juga sampai mencap si Mutia ini sebagai perempuan yang nggak bener. Dan mungkin yang namanya orang tua ya yang terus-terusan mendapat kabar tidak baik terhadap putrinya dari luaran sana gitu ya, mungkin ada satu kewajaran ketika Pak Abu ini sampai di satu titik ketika dia mempertanyakan nih, ini sebenarnya gimana sih nak yang benar gitu ya. Ya bisa dikatakan Pak Abu ini sedikit memiliki rasa keraguan terhadap putrinya pada saat itu, sampai dia harus bertanya kepada Mutia bahwasanya kamu jujur aja sama bapak, kalau misalkan ini benar,
bilang ini benar, tapi kalau memang ini tidak benar, tolong yakinkan Bapak kalau ini tidak benar gitu. Dan sebenarnya ketika bapaknya si Mutia ini sampai pada titik mempertanyakan hal tersebut terhadap Mutia, Mutia ini sendiri bilang dia sebenarnya ngerasa sedih karena dia nggak punya siapa-siapa lagi sebenarnya yang bisa membuat si Mutia ini ngerasa kuat menjalani itu semua selain bapaknya. Dan seiring berjalannya waktu, menurut Mutia ya, warga sekitar, tetangga yang awal mulanya baik kepada mereka, memperlakukan mereka dengan baik, selalu menyapa mereka dengan baik. Ketika kemudian gosip tersebut menyebar, mereka perlahan mulai berubah menjauh, bahkan semakin lama semakin sinis gitu ya, tidak lagi memperdulikan keberadaan Mutia dan juga ayahnya. Dan parahnya lagi, si Mutia juga tidak tahu siapa sebenarnya, mungkin hanya sekedar oknum ya. Itu ada yang sampai melempar batu ke arah jendela rumah mereka, melempari kotoran ke arah rumah mereka karena saking gak sukanya dengan keberadaan Mutia dan ayahnya di sana. Dan awalnya si Mutia yang ibaratnya gini loh, awalnya Mutia yang mungkin merasa marah dengan tindakan dari beberapa oknum yang waktu itu merusak rumahnya, yang sampai dia bisa mencak-mencak, yang bisa dia bentak-bentak orang gitu ya, sampai akhirnya si Mutia ini ngerasa capek sendiri gitu buat marah-marah. Jadi pada akhirnya si Mutia ini ya sudahlah, terserah kalian aja mau melakukan apa. Dan karena hal tersebutlah si Mutia ini pada akhirnya berpikir keras untuk melakukan sesuatu yang setidaknya bisa menghentikan gosip-gosip yang berkembang pada saat itu. Jadi si Mutia ini memutuskan untuk dia ingin bertemu dengan Bayu, tapi kalau bisa hanya Bayunya aja gitu. Jadi istrinya nggak perlu tahu. Dan lagi-lagi kalau menurut saya itu adalah sesuatu yang cukup gegabah yang harus dilakukan oleh si Mutia ya. Karena memang waktu itu saya sempat bertanya kepada Mutia, kenapa kamu nggak menemui Bayu ketika memang ada istrinya aja, biar nggak ada salah paham lagi. Cuma waktu itu si Mutia beralasan bahwasanya saya nggak mau terjadi keributan lagi, saya kapok. Jadi dia benar-benar hanya ingin bicara dengan Bayu secara empat mata untuk mencari solusi dan jalan keluarnya kira-kira gimana. Dan untuk melakukan hal tersebut, si Mutia ini sampai harus mendatangi rumahnya si Bayu dan memperhatikan secara diam-diam dari kejauhan agar dia tahu nih kapan-kapan aja waktunya si Bayu ini keluar rumah untuk bekerja, kemudian pulang ke rumah. Jadi setidaknya kalau dia tahu si Bayu ini kerjanya jam berapa, dia bisa nyusul si Bayu supaya istilahnya gini loh, dia pengen memberhentikan si Bayu ini di tengah jalan dan bicara empat mata tanpa ketahuan siapa-siapa. Dan pada saat itu setelah sekitar 3 hari memantau gitu, akhirnya si Mutia ini tahu nih, oh kalau Bayu ini berangkat kerjanya jam segini, biasanya lewat jalan ini. Dan itulah yang kemudian Mutia lakukan. Dia pada akhirnya menemui si Bayu di salah satu persimpangan jalan ketika si Bayu ini sedang ingin berangkat bekerja. Dan sebenarnya pertemuan mereka pada saat itu yang terjadi di antara Mutia dan Bayu ya, terlihat sekali bahwasanya si Bayu ini agak sedikit ketakutan karena dia gini loh, mereka kan lagi jadi pembicaraan umum ya. Dan ketika kemudian si Mutia menemui dia secara tiba-tiba di tempat yang cukup sepi, si Bayu ini mungkin khawatir kalau misalkan nanti ada yang melihat akan terjadi salah paham lagi. Jadi waktu itu ketika belum sempat bicara banyak, si Mutia kepada si Bayu ya, si Bayu ini langsung memotong pembicaraan tersebut dan bilang kepada si Mutia, Mut, nanti kita bicara lagi di tempat yang jauh lebih layak dan jauh lebih tersembunyi daripada di sini. Karena saya khawatir kalau misalkan kita bicara sekarang, nantinya kalau ada orang yang lewat, ngelihat kita akan terjadi salah paham yang lebih besar lagi. Jadi pada intinya si Bayu itu kayak semacam berkompromi lah dengan Mutia, nanti kita bisa mengatur waktu dan tempat yang jauh lebih baik lagi kalau memang kita pengen membicarakan hal ini secara diam-diam. Dan pada saat itu Mutia bilang dia setuju, dan waktu itu dia juga mengingat bahwasanya si Bayu ini sempat bilang, nanti aku kabari ya Mut, tunggu aja, sebelum pada akhirnya si Bayu ini pergi meninggalkan si Mutia di jalanan tersebut. Dan jaraknya mungkin sekitar 4 harian dari pertemuan mendadak yang dilakukan oleh Mutia kepada Bayu ya di tengah jalan kemarin. Si Mutia ini kemudian kedatangan tamu, seorang anak kecil yang kemudian membawa selembar surat kertas kecil yang dilipat-lipat gitu, dan anak tersebut bilang bahwasanya surat tersebut diberikan oleh Bayu untuk si Mutia. Dan setelah selesai memberikan surat tersebut untuk Mutia, akhirnya anak tersebut pamitlah untuk pulang. Dan ketika si Mutia ini membaca surat tersebut di dalam rumahnya ya, ternyata di dalam surat tersebut ada sebuah tulisan yang Mutia pikir itu adalah Bayu mungkin ya, yang mengatakan bahwasanya si Bayu nanti malam selepas maghrib akan menunggu kedatangan Mutia di sebuah tempat yang merupakan sebuah rumah kosong yang memang jaraknya cukup jauh dan cukup cukup jauh dari wilayah pemukiman gitulah.
Dan Mutia tahu benar di mana lokasi rumah kosong tersebut berada. Meskipun awalnya Mutia ini sempat ngerasa bingung ya, kok Bayu ngajak ketemuannya di rumah kosong gitu. Kenapa harus di rumah kosong? Cuma kemudian ketika si Mutia ini kembali berpikir bahwasanya memang si Bayu ini menghendaki tempat pertemuan yang dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi supaya nggak ada yang ngeliat gitu kan. Pada akhirnya ya si Mutia ini berpikir, oh iya ya, wajar kok kalau misalkan si Bayu pengen ketemu di tempat yang sepi seperti rumah kosong tersebut. Dan sesuai permintaan Bayu, selepas maghrib si Mutia ini akhirnya pergilah ke rumah kosong tersebut. Dia sempat pamit dengan ayahnya yaitu Pak Abu, cuman dia tidak menjelaskan alasan yang sebenarnya kemana dia pergi pada saat itu. Karena dia takut dia nggak akan diizinkan oleh bapaknya, padahal kan si Mutia berniat pengen segera menyelesaikan masalah dia secepat mungkin supaya tidak berlarut-larut. Dan ketika jalan kaki menuju rumah kosong itu kan, si Mutia ini secara tidak sengaja dia melihat mobil dari Pak Aryo itu melintas. Kenapa dia tahu itu adalah mobilnya Pak Aryo? Karena memang pada saat itu kan orang yang memiliki mobil itu kan masih jarang ya. Kemudian mobil yang dimiliki Pak Aryo ini memang memiliki ciri khas tersendiri. Jadi kalau dari residual memorinya tuh yang terlihat mobilnya Pak Aryo ini semacam mobil pick up zaman dulu yang sering dibawa, yang sering digunakan untuk membawa kayu-kayu bakar gitu, membawa gabah atau beras-beras gitu. Jadi kayak semacam pick up gitu. Dan warnanya memang cukup mencolok. Dan ketika mobil tersebut lewat di depannya si Mutia gitu, kacanya memang tertutup. Semua kaca mobil tersebut tertutup, jadi si Mutia juga nggak jelas siapa yang ada di dalam mobil tersebut. Tapi seseorang yang duduk di kursi penumpang itu sempat sedikit membuka bagian atas jendelanya dan membuang puntung rokok pada saat itu. Dan si Mutia juga nggak berpikir apa-apa, dia hanya berpikir bahwasanya oh ya sudah, kebetulan saja mobil beliau lewat ke sini. Dan tanpa merasa curiga sama sekali, pada akhirnya ya, si Mutia melanjutkan perjalanannya. Begitu juga dengan mobil tersebut yang berjalan semakin menjauh. Sesampainya di rumah kosong tersebut, si Mutia ini memang menyadari bahwasanya letak rumah kosong tersebut kan jauh dari mana-mana. Jadi memang suasananya sangat hening dan sepi. Dan saat itu si Mutia ini sempat memanggil-manggil namanya si Bayu nih. Maksudnya memastikan apakah si Bayu sudah datang atau belum pada saat itu. Tapi memang si Mutia ini tidak mendengarkan balasan apapun dari panggilannya terhadap si Bayu. Padahal waktu itu si Mutia yakin bahwasanya dia sudah datang tepat waktu, yaitu selepas maghrib. Dan seharusnya si Bayu juga sudah berada di sana. Dan karena memang tidak mendengar suara Bayu sama sekali, pada akhirnya si Mutia ini memutuskan untuk ya sudahlah, saya masuk aja ke dalam rumah tersebut karena memang rumahnya tidak pernah dikunci. Rumah kosong tersebut memang pintunya selalu terbuka ya posisinya. Karena waktu itu si Mutia nggak mau ada orang yang nggak sengaja lewat gitu, ngelihat dia berdiri di depan sana, kan nanti orang bisa curiga. Dan kata Mutia, harusnya pada malam hari itu dia ngerasa curiga ya, karena rumah kosong tersebut yang awalnya tidak pernah dinyalakan lampunya, itu tiba-tiba saja ada lampu yang menerangi bagian tengah rumah tersebut walaupun temaram. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu Mutia nggak kepikiran ke arah sana sama sekali. Dan ketika si Mutia ini semakin berjalan masuk ya, dia sudah tidak lagi mendengarkan suara apapun yang ada di sekitarnya. Dia cukup terkejut ketika pada akhirnya dia melihat sosok Bayu sudah jatuh tertelungkup di atas lantai dalam keadaan yang sudah tidak sadarkan diri, dan ada darah yang mengalir keluar dari luka yang ada di bagian belakang kepalanya. Dan waktu itu si Mutia bilang dia sangat panik. Jadi dia bingung dia harus gimana. Apakah dia harus berusaha untuk menyadarkan Bayu atau dia harus melarikan diri saja. Cuma waktu itu karena dia ngerasa Bayu sudah pernah menjadi sahabat kecilnya gitu ya, sahabat baiknya, si Mutia ini akhirnya merasa kasihan, dan waktu itu dia berusaha untuk membangunkan si Bayu. Dia mengangkat kepalanya si Bayu yang berdarah-darah tadi dan dia letakkanlah di atas pangkuannya. Waktu itu dia berusaha untuk memanggil-manggil si Bayu, berharap si Bayu ini masih bisa disadarkan. Tapi di tengah usaha si Mutia untuk menyadarkan si Bayu ya, yang pada saat itu sudah tidak sadarkan diri dalam keadaan yang terluka juga, posisinya waktu itu kepala si Bayu ada di atas pangkuannya si Mutia. Pada saat itu justru beberapa orang dewasa, yaitu pria dan wanita juga, cuman kebanyakan pria ya yang terlihat, itu tiba-tiba saja datang menyeruduk masuk ke dalam rumah kosong tersebut, dan itu membuat si Mutia sangat kaget. Jadi waktu itu orang-orang tersebut itu ada yang membawa obor, ada yang membawa bambu, ada yang membawa kayu-kayu balok gitu, dan mereka semua tidak memberikan kesempatan si Mutia untuk menjelaskan sama sekali. Dan mereka sama-sama menuding bahwasanya pada saat itu si Mutia ini berada di tempat tersebut bersama si Bayu karena memang mereka berselingkuh di sana, dan si Mutia ini secara sengaja melukai si Bayu dengan tujuan mungkin si Mutia ini nggak mau si Bayu ini
nantinya membuka rahasia mereka terhadap masyarakat. Dan sebenarnya si Mutia ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak hanya membela diri dia sendiri ya. Sampai saat itu si Mutia itu bilang bahwasanya ini si Bayu ini luka loh. Ini lihat darahnya ada di baju saya gitu. Sampai dia nunjukin darahnya si Bayu yang nempel di rok dia pada saat itu. Cuma nggak ada satupun di antara orang yang pada saat itu melabrak mereka di rumah tersebut yang peduli dengan keadaan si Bayu. Dan hal tersebut menurut si Mutia cukup aneh. Jadi menurut si Mutia pada saat itu ketika satu kalimat yang dia keluarkan dari mulutnya itu seolah seperti dibalas 100 kalimat lain yang keluar dari puluhan orang yang ada di sana. Jadi si Mutia ini sama sekali tidak memiliki kebebasan untuk bicara ataupun menjelaskan. Dan setelah dituduh yang macam-macam pada saat itu, dia juga dituduh melukai si Bayu kan. Entah kenapa tiba-tiba saja si Mutia ini melihat pergerakan dari orang-orang yang pada saat itu menerobos masuk ke dalam rumah itu seperti sengaja menarik handle pintu depan, tempat di mana mereka sebelumnya berdiri ya. Jadi di saat itu si Mutia ini melihat orang-orang tersebut menarik pintu tersebut, ditutup kemudian dikunci, dan waktu itu si Mutia ngerasa aneh, loh ini kenapa gitu kan. Dan ketika pintu tersebut dikunci, otomatis si Mutia ini kan semakin panik, dia menggedor-gedor lah jendela yang ada di samping pintu tersebut. Dia berusaha untuk meminta tolong kepada orang-orang yang mungkin masih memiliki rasa kasihan lah kepada dia waktu itu kan. Dia minta tolong dibukain, ini nggak kayak yang kalian pikir. Dan ketika di tengah usaha si Mutia ini berusaha untuk meminta tolong untuk dikeluarkan dari tempat tersebut, dari kejauhan Mutia bilang dia melihat ada sosok Pak Aryo berdiri memperhatikan ke arah dia. Dan entah kenapa pada saat itu hatinya itu kayak bicara seolah-olah ini semua yang terjadi terhadap diri saya mulai dari gosip dan segala sesuatunya, apakah ada hubungannya dengan Pak Aryo atau tidak. Dan disitulah dia mulai berpikir bahwasanya apakah yang pernah saya lakukan kepada Pak Aryo selama ini adalah sesuatu yang sempat menyakiti hati beliau, dan pada akhirnya inilah yang beliau lakukan untuk balas dendam kepada saya. Jadi semua itu baru terfikirkan oleh Mutia di detik-detik di mana peristiwa mengerikan itu kemudian terjadi. Dan ketika si Mutia ini fokus memikirkan hal tersebut di dalam diri dia bertanya-tanya, ekor matanya ini kayak menangkap pergerakan dari orang-orang yang pada saat itu mengunci pintu rumah kosong tersebut. Itu kayak numpahin semacam bensin gitu ya. Dan pada saat itu si Mutia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana beberapa orang yang ada di tempat tersebut itu menyulutkan api yang berasal dari obor yang mereka bawa itu ke arah bensin yang sudah disiramkan. Jadi dengan kata lain si Mutia menyaksikan sendiri bagaimana kemudian dia dibakar hidup-hidup di dalam rumah kosong tersebut. Jadi menurut Mutia pada saat itu api yang merambat, yang menjilat hampir keseluruhan bagian depan dari rumah kosong tempat di mana dia dikurung bersama si Bayu yang sudah tidak sadarkan diri itu menjalarnya secepat kilat. Karena memang kan sudah ditumpahin bensin kan sebelumnya. Jadi ketika dia berdiri di hadapan jendela, dia kan posisinya masih memegang kaca jendela gini ya, dan dia sudah mulai merasakan tangannya panas karena jendela tersebut sudah terjilat oleh api. Pada akhirnya si Mutia ini mundur, dia nangis, dia panik, dan dia berlari berusaha untuk mencari celah entah apapun itu, barangkali ada pintu atau jendela yang masih bisa dia buka untuk melarikan diri gitu kan. Dia berlari ke arah belakang, dia berlari ke arah tengah, kemanapun itu, tapi memang sepertinya rumah tersebut sudah disiapkan sebagai tempat yang tidak bisa dibuka lagi oleh si Mutia untuk melarikan diri gitu. Jadi kayak benar-benar si Mutia memang sengaja diperangkap di sana dan dibiarkan untuk meninggal pelan-pelan karena asap dan api yang membakar rumah tersebut. Dan Mutia bilang dia sebenarnya sempat berusaha untuk terus membangunkan Bayu ya. Ada momen di mana dia kembali duduk di sebelah Bayu, membangunkan Bayu, mengguncang-guncang badannya. Tapi ya memang Bayu udah nggak bisa bangun lagi. Maksudnya dia sama sekali sudah tidak memberikan respon apa-apa. Dan jujur kalau ditanya apakah pada saat itu Mutia tahu Bayu sudah meninggal atau belum, Mutia sendiri juga nggak tahu karena dia nggak sempat mengecek hal tersebut. Dan ketika si Mutia ini berusaha untuk mencari jalan keluar untuk bisa bebas dari rumah tersebut, di tengah dia merasakan panas dan sesak dari asap yang mulai tebal kan, dia ini sempat mendengarkan suara Pak Abu itu berjerit dari arah luar rumah. Jadi bapaknya itu ternyata datang
ke halaman rumah tersebut menyaksikan bagaimana putrinya terperangkap di rumah itu. Secara samar-samar si Mutia ini mendengar suara bapaknya meminta si Mutia ini, ayo berusaha terus cari jalan keluar nak, cari jalan keluar nak, gitu kan. Cuma ya mau gimana lagi, si Mutia ini hanya seorang perempuan yang tenaganya terbatas, yang gak bisa mendobrak pintu ataupun jendela yang sudah dikunci dari luar, dan waktu itu kondisinya kan memang sudah panas di mana-mana. Jadi menurut Mutia hal yang paling mengerikan terjadi dalam hidupnya pada saat itu adalah ketika dia tahu bahwasanya dia akan meninggal sebentar lagi dalam keadaan yang sangat menyakitkan, dan menyadari bahwasanya dia tidak bisa terus-menerus hanya menangisi keadaan kan pada saat itu. Pada akhirnya si Mutia ini memutuskan untuk mencari tempat perlindungan yang ada di dalam rumah tersebut, entah apapun itu, dan waktu itu sebuah kolong meja menjadi tempat di mana si Mutia ini pada akhirnya bersembunyi gitu. Katakanlah dia mengharapkan keajaiban dari sana, semoga saja api nanti tidak menjalar sampai ke posisi tersebut. Dan menurut Mutia ya, dari tempat di mana dia bersembunyi di bawah kolong meja tadi, dia melihat dengan jelas bagaimana kemudian api yang merambat dengan cepat itu melahap habis tubuh si Bayu yang memang sama sekali sudah tidak bergerak. Jadi disaksikan secara langsung oleh Mutia bagaimana badannya si Bayu ini lama-lama habis dilalap oleh api. Dan hal tersebut membuat si Mutia ini, katanya dia kayak gila mendadak menyaksikan hal tersebut terjadi di depan matanya dan membayangkan bahwa hal tersebutlah yang juga nantinya akan terjadi terhadap diri dia. Hingga pada akhirnya si Mutia yang mungkin sudah merasa sesak dengan kepulan asap yang memenuhi ruangan tersebut, pada akhirnya yang terlihat adalah si Mutia ini sempat setengah pingsan. Kenapa saya bilang setengah pingsan? Karena menurut Mutia dia masih bisa merasakan sakit yang luar biasa ketika api tersebut menyentuh kulitnya dan mulai membakar anggota tubuhnya waktu itu, tapi itu tidak berlangsung lama menurut Mutia, karena setelah rasa sakit yang luar biasa yang dia rasakan tersebut, dia sudah tidak lagi bisa merasakan apa-apa. Dan di sanalah kemudian residual memorinya Mutia tiba-tiba menjadi gelap, dan saya sudah tidak bisa lagi melihat apa yang kemudian terjadi terhadap dirinya si Mutia ya. Dan memang ketika menggambarkan sosok residual energi dari Mutia ini, saya sengaja hanya menggambarkan bagian dari batas pundak ke wajah beliau saja, karena saya tidak ingin menggambarkan bagaimana kondisi bagian keseluruhan tubuh dia secara grafis mungkin tidak terlalu etis kalau menurut saya, karena kasihan beliau. Sedikit saja saya gambarkan kepada kalian bahwasanya memang kondisi ketika si Mutia ini meninggal dunia, jasadnya itu cukup mengenaskan. Antara bagian kulit dan pakaiannya itu memang menyatu ya, karena memang terbakar kan pada saat itu. Jadi saya memutuskan hanya ingin memperlihatkan bagian-bagian tubuh Mutia yang nampak terlihat masih cukup baik untuk diperlihatkan kepada kalian semua, sekalipun sebenarnya Mutia sudah mengizinkan jika saya ingin mempublish secara keseluruhan dari bagaimana kondisi dia saat meninggal dulu. Dan ya demikianlah keseluruhan kisah dari sosok residual energi bernama Mutia. Ada pembelajaran yang sebenarnya cukup klise yang bisa kita ambil dari cerita Mutia, bahwasanya adab dan lisan itu harus selalu kita jaga dimanapun kita berada. Tidak peduli seberapa hebat kita, tidak peduli seberapa tinggi jabatan kita, ketika kita berada di masyarakat, kita harus tahu batas-batasan mana yang rasanya pantas atau tidak gitu ya, dalam kita melakukan sesuatu ataupun mengatakan sesuatu. Sesuka-sukanya kita terhadap seseorang atau sesuatu, kita jangan sampai terlena, dan setidak sukanya kita terhadap sesuatu atau seseorang, jangan sampai kita menyakiti. Itulah kenapa ada pepatah yang mengatakan bahwasanya setiap orang bisa saja melemparkan batu ke arah manapun di sebuah lautan, tapi tidak semua orang tersebut menyadari bahwasanya seberapa dalam batu yang mereka lemparkan tersebut jatuh ke dalam lautan. Kita nggak akan tahu seberapa luka yang kita sebabkan di hati seseorang atas ucapan ataupun perilaku yang kita lakukan, terkadang secara tidak sadar. Dan cerita yang saya ceritakan mengenai Mutia ini tidak berniat untuk menuduh siapapun yang menjadi dalang dari apa yang terjadi menimpa Mutia dan Bayu, karena memang melalui cerita yang Mutia sampaikan ataupun melalui residual memori beliau,
sama sekali tidak menunjukkan adanya bukti yang baku yang mengarahkan bahwasanya seseorang tersebutlah yang menjadi dalang utama dari kejadian tersebut. Jadi mengesampingkan itu semua, kita yang mendengarkan cerita si Mutia dan juga si Bayu cukup mendoakan saja supaya mereka sama-sama diberikan jalan yang terbaik, sama-sama diberikan proses yang layak hingga pada akhirnya mereka bisa sama-sama sirna dan kembali bersama ruh sejati mereka di rumah Tuhan. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita yang saya ceritakan, maka jadikan sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di-share video ini, di komen dan di-like ya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.